Oke, shalom semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai gerak melingkar. Kemarin kita sudah bahas ya mengenai gerak lurus, kita sudah review sedikit. Nah, kita akan lanjut pada gerak melingkar. Kemarin juga kita sudah bahas ya pengertian dari gerak melingkar. Jadi ada sedikit perbedaan antara gerak lurus dan gerak melingkar ya. Perbedaannya hanya sedikit, yaitu pada lintasannya dan besaran-besarannya ya. Pada gerak melingkar ada sedikit tambahan pada besaran-besarannya. Nah, kemarin kita juga sudah bahas contoh-contohnya. Yang pertama ada biang lala, yang kedua ada komedi putar. Nah, apa persamaannya? Persamaannya lihat. Nah, seperti judulnya gerak melingkar, keduanya ini bergerak secara melingkar. Bergerak secara melingkar, lintasannya berupa lingkaran ya. Kalau kalian lihat, perhatikan, lintasannya berupa lingkaran. Dan keduanya ini berputar pada satu poros yang sama. Jadi ini dua contoh dari penerapan gerak melingkar. Nah, yang paling dekat sama kehidupan kita, yang paling familiar, yang bisa kalian temuin di mana saja. Contohnya nih, berputarnya kipas angin ya. Kipas angin yang berputar dan jarum jam yang berputar. Nah, ini contoh dari gerak melingkar. Nah, contoh yang lebih luas lagi yang ada di alam semesta, yaitu rotasi dan revolusi bumi. Perputaran bulan terhadap bumi, perputaran bumi terhadap matahari. Nah, ini juga merupakan contoh dari gerak melingkar. Nah, kalian kalau perhatikan dalam kehidupan kalian sehari-hari, banyak juga contoh gerak melingkar. Ya, jadi kalian bisa sambil belajar dan sambil mengamati juga yang ada di sekeliling kalian. Oke, kita lanjut. Nah, berikut ini, yang Ibu tampilkan ini merupakan contoh simulasi ya, simulasi dari gerak melingkar. Kalau kalian lihat ya, seperti yang sudah kita bahas ya, dia bergerak, lintasannya melingkar dan berputar pada satu poros yang sama. Kemarin kita juga sudah sama-sama menyimpulkan ya pengertian gerak melingkar. Ibu ingatkan sekali lagi ya, gerak melingkar adalah gerak yang lintasannya berupa lingkaran dan berputar pada satu poros yang sama ya. Jadi lintasannya berupa lingkaran dan dia juga berputar pada poros yang sama. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai dua jenis gerak melingkar. Seperti pada gerak lurus, gerak melingkar juga punya jenisnya. Ya, kalau pada gerak lurus ada GLB, ya, gerak lurus beraturan. Pada gerak melingkar juga ada, yaitu gerak melingkar beraturan atau GMB. Kalau gerak lurus ada yang GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Di gerak melingkar juga ada, yaitu gerak melingkar berubah beraturan atau kita singkat dengan GMBB. Nah, kalau pada bab ini kita akan lebih fokus ya, kita akan lebih belajar mengenai jenis yang pertama, yaitu gerak melingkar beraturan atau kita singkat dengan GMB. Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjut jenis gerak melingkar yang pertama, yaitu gerak melingkar beraturan atau kita singkat dengan GMB. Seperti pada gerak lurus ya yang beraturan, gerak melingkar beraturan ya pengertiannya sama ya, jadi gerak suatu benda yang menempuh lintasan melingkar, tapi yang penting yaitu dengan kecepatan yang tetap. Dengan kecepatan yang tetap ya. Nah, kalau kalian lihat ini contoh gambarnya ya. Contoh gambarnya. Nah, ini ya, yang anak panah merah ini. Nah, ini merupakan vektor-vektor atau arah dari kecepatan. Ya, kalau pada gerak lurus ya, yang GLB, dia hanya memiliki kecepatan linear. Tapi kalau pada gerak melingkar, kita punya kecepatan linear yang kita simbolkan dengan V. Atau kita juga punya, yaitu yang kedua, kecepatan sudut. Kecepatan sudut atau kecepatan angular yang kita simbolkan dengan omega ya. Jadi ini kita bacanya omega. Nah, arah vektornya yang mana? Yang ini. Yang anak panah hitam ini ya. Ini arah vektornya. Nah, arah vektornya. Oke. Nah, ini nanti besaran-besaran yang lainnya akan kita bahas di selanjutnya ya. Oke, kita langsung masuk. Dari gerak melingkar beraturan ini juga punya ciri-ciri ya. Yang pertama, lintasannya berupa lingkaran ya pastinya karena kita bicara tentang gerak melingkar. Yang kedua, berputar pada satu poros yang sama. Nah, perhatikan, ini ciri-ciri yang paling signifikan, yaitu kecepatan linearnya tetap.
tetapi vektornya berubah-ubah. Yang berikutnya, yang keempat, kecepatan sudutnya tetap, tetapi vektornya selalu tetap. Dan vektornya selalu tetap. Jadi ada dua tambahan nih di gerak melingkar beraturan. Kecepatan linearnya tetap, tetapi vektornya berubah-ubah, kecepatan sudutnya tetap, dan vektornya selalu tetap. Nah, apa yang dimaksud dengan ciri-ciri ini? Nah, kita akan bahas. Oke. Nah, perhatikan ya, ini gambarnya yang sudah tadi Ibu jelaskan. Nah, ini vektor ya, anak panah merah ini adalah vektor dari kecepatan linear. Ya, kecepatan linear. Nih ya. Nah, tadi dibilang bahwa kecepatan linearnya pada gerak melingkar ini tetap. Jadi nilai V untuk GMB itu tetap di setiap titik. Di setiap titik tetap. Jadi kalau ini 2 meter per second, ini juga 2 meter per second, ini juga 2 meter per second. Jadi di setiap titik ketika benda ini bergerak, dia tetap nilainya. Tetapi apa yang berubah? Vektornya. Arahnya berubah-ubah. Kalau kalian lihat ya, ini vektor kecepatan pada titik A nih berbeda dengan arah kecepatan yang ada di titik B. Lihat ya perbedaannya. Nih. Nah, inilah yang dimaksud dengan nilai kecepatannya sama, tetapi arahnya berbeda. Jadi, beda ketika dia di titik A, ketika dia di titik B, ketika dia berada di titik C. Jadi, berbeda setiap arah vektornya, tetapi nilainya tetap sama. Oke, nah selanjutnya yaitu ciri yang kedua, yaitu kecepatan sudutnya, besar kecepatan sudutnya tetap. Ya, omeganya nilainya tetap, dan arahnya tetap. Arahnya yang mana yang tadi sudah Ibu jelaskan itu, yang anak panah hitam. Lihat ya, ini arah omeganya. Jadi, waktu dia di sini, ya arahnya tuh sama. Semua. Ya, nih arahnya akan seperti ini, sampai dia kembali pada titik awal. Jadi, mau dia di titik manapun ya, arah omeganya sama. Ya, jadi kita balik lagi. Nih ya, yang tadi kita bahas, kecepatan linear tetap, vektornya berubah, kecepatan sudut tetap, vektornya selalu tetap. Jadi ini ciri yang paling menunjukkan gerak melingkar beraturan. Oke, sampai sini jelas ya. Oke, kita akan lanjut ya. Besaran-besaran pada gerak melingkar. Ya, yang pertama ada periode, kita lambangkan dengan T. Yang berikutnya ada frekuensi, kita lambangkan dengan F. Berikutnya adalah posisi sudut, kita lambangkan dengan theta. Kecepatan linear atau kecepatan tangensial kita lambangkan dengan V. Kecepatan sudut atau kecepatan angular kita lambangkan dengan omega. Dan percepatan sentripetal kita lambangkan dengan AS. Jadi ini adalah besaran-besaran pada gerak melingkar yang akan kita gunakan dalam materi yang akan gerak melingkar yang akan kita bahas pada bab ini. Oke, kita masuk pada besaran yang pertama yaitu periode. Ya, periode adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu putaran penuh. Jadi, ya, ketika benda itu bergerak melingkar, ya, berapa waktu yang diperlukan sehingga benda ini berputar satu putaran penuh dari titik awal kembali ke titik awalnya lagi. Ya, berapa waktunya? Ya. Nah, ini rumusnya. Periode ya kita lambangkan tadi dengan T sama dengan ya T per N. Ya, satuannya itu second. Kita lambangkan dengan S. Jadi T ini apa? T ini waktu, ya waktu yang ditempuh. N ini adalah jumlah putarannya. Jadi misalnya sebuah benda, ya misalnya ini benda, dia berputar, ya berputar, diketahui dia berputar selama 10 second. Jadi T-nya ini 10 second. T-nya 10 selama 10 second. Selama 10 second, benda ini berputar sebanyak 5 kali. Nah, 5 kali. Berapa periodenya ya? Mudah ya, tinggal kita masukin rumusnya. T sama dengan T periode sama dengan T per N. T per N. Ya.
tinggal masukin berarti ya 10/5 sama dengan 2 second. Oke. Ya, jadi ini contohnya. Jadi misalnya benda ini berputar selama 10 second itu sebanyak 5 putaran, berarti waktu yang diperlukan untuk hanya satu putaran penuh dia berputar adalah 2 second saja. Ya, jadi ini contoh. Jadi ini yang dimaksud dengan periode dalam gerak melingkar. Ya, salah satu besaran. Jadi ini adalah jadi inilah yang dimaksud dengan periode ya. Jadi waktu yang diperlukan untuk benda itu bergerak satu putaran saja. Kita lanjut ya. Yang kedua, kita punya frekuensi ya. Kita lambangkan tadi dengan F ya. Nah, frekuensi itu apa? Banyaknya putaran setiap satuan waktu. Tadi kalau periode banyaknya waktu yang ditempuh dalam satu putaran penuh, kalau frekuensi berarti banyaknya putaran setiap 1 second. Jadi, kalau periode tadi jumlah waktu yang diperlukan untuk berputar satu putaran penuh, kalau frekuensi adalah jumlah putaran setiap 1 secondnya. Jumlah putaran setiap 1 secondnya. Jadi, dalam 1 second, berapa banyak putaran yang terjadi, gitu. Nah, frekuensi ini rumusnya F sama dengan N/T, satuannya Hertz. Ya, Hertz. Kita lambangkan ini dengan Hz, bacanya Hertz. Oke, kayak tadi ya, misalnya kita masukin contohnya, ya. Tadi kalau benda itu berputar ya dalam waktu 10 second sebanyak 5 putaran. 5 putaran saja, berarti frekuensinya N/T lima per 10 berarti ya 5 putaran 10 second. Sama dengan 0,5 Hertz. Jadi dalam 1 second benda ini dalam 1 second dia berputar sebanyak setengah putaran. Jadi dia hanya akan menempuh setengah putaran saja dalam 1 second. Dalam 1 second dia hanya akan menempuh 1 putaran. Nah, kalau periode tadi ya, dalam 1 putaran dia tempuh 2 second, di frekuensi dalam 1 second dia menempuh 0,5 Hertz. Menempuh hanya setengah putaran saja, gitu. Jadi itu perbedaan dari periode dan frekuensi. Nah, apa hubungannya periode dan frekuensi? Ya ini, kalian bisa lihat ya, hanya kebalikannya saja. Kalau periode, T sama dengan T per N, ya, jumlah waktu yang diperlukan dalam satu putaran penuh, frekuensi F sama dengan N per T, jumlah banyaknya putaran dalam satu satuan waktu, gitu. Jadi bisa kita hubungkan ya keduanya. Nah, T sama dengan 1 per F. T sama dengan 1 per F atau F sama dengan 1 per T. Jadi ini hubungan antara periode dan frekuensi. Oke, bisa ya sampai sini. Oke, kita masuk ke besaran yang ketiga, yaitu posisi sudut. Ya, jadi pengertiannya, posisi sudut ya pada gerak melingkar adalah sudut yang disapu oleh sebuah garis radial mulai dari posisi awal θ 0 ke posisi garis akhir θ. Jadi, posisi sudut ini bicara tentang
perpindahan sudut atau perubahan posisi sudut yang terjadi selama benda itu bergerak melingkar. Jadi ketika misalnya dia di titik awal ya yang membentuk theta 0, dari theta 0 menuju ke posisi tertentu ya, ke delta theta ya. Jadi ada perubahannya delta theta. Oke ya. Jadi ini yang dimaksud dengan posisi sudut atau perpindahan sudut. Oke. Kita lanjut ya. Nah, theta atau posisi sudut ini bisa kita definisikan atau kita rumuskan sama dengan panjang busur per jari-jari lingkaran. Panjang busur per jari-jari lingkaran. Panjang busur ini yang mana? Panjang busur yang ini ya. Yang dari titik A ke titik B ya, yang sepanjang lintasan ini yang di pinggir. Ini yang disebut dengan panjang busur. Kita lambangkan dengan S. Ya, S. Ya, jadi kalau dalam gerak lurus ya, S ini jarak ya. Jadi panjang busur ini adalah lintasan ya, lintasan sama-sama lintasan, tapi lintasan pada gerak melingkar ya, busurnya dari titik A ke titik B. Per jari-jari lingkaran. Jari-jari lingkaran yang mana ya? Yang ini dari titik pusat lingkaran ya, dari titik O ke pinggirnya lintasan lingkaran ini. Begitu. Dan untuk posisi sudut atau theta ini satuannya yaitu radian. Ya, kita tulis bacanya radian. Jadi theta sama dengan S per R. Gitu. Oke, ini keterangannya ya. Theta sama dengan lintasan atau posisi sudut ya, radian satuannya, S itu busur lintasannya, meter, dan R jari-jari meter ya. Ingat satuannya S, satuan SI. Ya, ini satuan-satuannya. Oke, kita lanjut. Oke, kita akan lanjut ke konversi satuan sudutnya. Ya, konversi satuan sudut. Nah, sudut satu putaran sama dengan berapa theta? Ya, jadi kalau benda ini bergerak dari titik A, berputar satu putaran penuh, berarti kembali ke titik awalnya, artinya dia berputar satu putaran, berarti dia berputar sebesar 360 derajat, gitu. Ya, jadi theta ya, theta di sini sama dengan rumus sebelumnya S per R ya. S lintasannya ya, lintasan busurnya karena dia satu putaran penuh, berarti S-nya ini atau lintasannya ini adalah keliling lingkaran. Keliling lingkaran ya, 2πr per R ya. 2πr per R. Jadi lihat ya, tinggal karena R-nya sama bisa kita coret. Jadi tinggal sama dengan 2π. Ingat tadi satuannya adalah radian. Satuannya radian. Jadi tulis satuannya radian. Jadi untuk sudut satu putaran, nilai tetanya adalah 2π radian. Oke, ini adalah konversi sudut yang harus kalian ingat. Oke, selanjutnya tadi yang sudah Ibu sampaikan, sudut satu putaran sama dengan 2π radian, ya, sama dengan 360 derajat, karena dia satu putaran penuh. Maka, ya, 1 radian sama dengan 1 radian sama dengan 360, ya, 360 di sini, per 2π, ya, tinggal pindah ruas, ya, tinggal pindah ruas saja. Pindah ruas ya, kita dapat 360 derajat per 2π. Nah, nilai pi ya seperti yang kita tahu, pi 3,14 ya, 3,14. Maka 2 dikali 3,14 sama dengan 6,28. Tinggal kalian tulis 360 derajat per 6,28. Dapatlah hasilnya 1 radian sama dengan 57,3 derajat. Ya, jadi ini adalah konversi sudut yang harus kalian ingat. Theta untuk sudut satu putaran, theta sama dengan 2π radian sama dengan 360 derajat. 1 radian sama dengan 57,3 derajat. Oke, sampai sini jelas ya. Berikutnya yaitu kecepatan linear atau tangensial. Di gerak lurus kita juga punya kecepatan linear. Nah, di gerak melingkar, kecepatan linear adalah kecepatan yang dimiliki benda ketika bergerak melingkar dengan arah menyinggung lintasan putarnya. Jadi,
seperti yang sudah kita bahas juga ya di ciri-ciri gerak melingkar beraturan, ya, kecepatan linear pada gerak melingkar adalah kecepatan benda yang bergerak dalam lintasan melingkar yang vektornya atau arahnya menyinggung lintasan putar. Jadi lihat ya, ini vektor kecepatan linear yang anak panah merah semuanya menyinggung lintasan putar. Nah, kita juga sudah bahas sebelumnya di ciri-ciri gerak melingkar untuk kecepatan linear nilainya tetap di semua titik, tetapi arahnya berubah. Titik A ke titik B ke titik C nilainya tetap, tapi setiap titik di titik A, B, C arahnya berubah. Bisa kalian lihat di gambarnya. Ya, jelas ya. Kita lanjut. Oke, kita lanjut. Nah, kecepatan linear ya, seperti yang di gerak lurus, kalau gerak lurus, V sama dengan S per T ya, jarak per waktu. Nah, di gerak melingkar, V jarak tempuhnya adalah keliling lingkaran. Jarak tempuh adalah keliling lingkaran per selang waktu tempuhnya, per T selang waktu tempuh. Kalau di gerak melingkar, keliling lingkaran ya, seperti sudah kita bahas, ini rumusnya adalah 2πr. Dan untuk selang waktu tempuh adalah periodenya ya. Tadi pengertian periode ya, waktu yang ditempuh untuk satu putaran per tahun. Jadi untuk V sama dengan 2πr per T ya. Ingat bahwa nilai F ya, frekuensi ya, rumus frekuensi sama dengan 1 per T. Maka bisa kita ubah ya, 2πr sama dengan 2πr per T sama dengan 2πrf. Ya, masih bisa ya diikutin ya. Oke, kita lanjut. Oke, ini keterangannya ya. V kecepatan linear, satuannya meter per second, R jari-jari lingkaran, meter, T periode second, dan frekuensi hertz. Oke, diingat. Kita masuk ke besaran kelima, yaitu kecepatan sudut atau kecepatan angular. Nah, kecepatan sudut atau kecepatan angular adalah salah satu kecepatan ya yang ada pada gerak melingkar. Pengertiannya yaitu kecepatan sudut adalah perubahan posisi sudut benda yang bergerak setiap satuan waktu. Ya, jadi ini kita lambangkan dengan omega ya, omega. Nah, perubahan jadi setiap satuan waktu, setiap sekunnya, perubahan posisi sudutnya inilah yang disebut dengan kecepatan sudut atau kecepatan angular. Nah, sebelumnya juga sudah kita bahas di ciri-ciri GMB ya, kalau kecepatan sudut di gerak melingkar beraturan berarti tetap nilainya di setiap titik dan arahnya tetap. Nilainya tetap, arahnya tetap. Oke. Oke, itu kecepatan sudut atau kecepatan angular. Oke, kita lanjut. Dari definisi tadi ya, bisa kita rumuskan omega sama dengan perubahan sudut, ya, perubahan posisi sudut tadi per selang waktu. Nah, di gerak melingkar, untuk sebuah benda itu bergerak menempuh satu putaran, sudut pusat yang ditempuh partikel atau benda itu adalah 360 derajat ya. Maka sama dengan 2pi radian. Maka delta tetanya ya, delta tetanya ini sama dengan 2pi radian ya. Dan kalau dalam gerak melingkar selang waktu yaitu adalah periode ya. Adalah definisi dari periode. Jadi bisa kita tulis ya, delta theta per delta t sama dengan 2pi per t ya. Yang ingat lagi tadi rumusnya F sama dengan 1 per T, maka bisa kita tulis 2pi per T sama dengan 2pi F. Kita dapat rumus definisi dari omega atau kecepatan sudut. Ya, jadi ini keterangannya. Ya, omega satuannya adalah radian per second. Dari mana, Bu? Ya, bisa lihat ya. Dari tadi di sini ya, nilai delta tetanya adalah 2pi radian ya. Tidak Ibu tulis, tapi harusnya kalian tahu ya, 2pi radian per T-nya second. Jadi, dapatlah ya, satuannya di sini untuk kecepatan sudut adalah radian per second.
Theta perubahan posisi sudut, diingat lagi satuannya radian, T selang waktu second, periode second juga, dan frekuensi hertz. Oke, ini adalah rumusnya. Oke, kita lanjut. Oke, tadi kita sudah bahas ya, tadi periode, frekuensi, posisi sudutnya, kecepatan linearnya, kecepatan sudut. Sekarang kita masuk ke hubungan-hubungannya. Ya, pertama kita lihat hubungan kecepatan linear dan kecepatan sudut di gerak melingkar. Ya, ini hubungannya V, ya, V sama dengan 2πRF. Ya, V sama dengan 2πRF. Tadi juga sudah kita bahas sebelumnya, V sama dengan 2πRF. Ya, nah 2π dikali F itu sama dengan omega. Maka bisa kita tulis 2πRF sama dengan omega R. Nah, maka tinggal kita pindah ruas. Omega sama dengan V per R. Ya, jelas. Oke. Nah, yang berikutnya hubungan theta, V, dan omega. Ya, hubungannya theta sama dengan omega T. Ya, omega ya dari sini rumusnya omega sama dengan V per R, tinggal kita tulis omega sama dengan V per R, oke, dikali T. Maka theta sama dengan VT per R. Oke, ini hubungan-hubungannya yang harus kalian ketahui. Oke, kita masuk ke contoh soal. Jadi, ada sebuah roda ya yang berputar pada 300 RPM. Apa itu? Rotasi per menit. Dengan jari-jari suatu titik dari pinggir roda, yaitu 140 mm. Ditanyanya, hitunglah yang pertama frekuensinya, kedua periode, ketiga kecepatan sudut, dan yang keempat kecepatan linear. Kita hitung satu-satu. Ya, kita ketahui dulu ya, putaran per menit RPM-nya. Tadi putarannya ya ada 300 RPM. Tulisnya seperti ini ya. Oke. 300 RPM ini sama dengan apa? Ya, 300 putaran per menit. Oke, jadi menit bisa kita samakan, kita konversi ya. Menit, 1 menit 60 second, jadi 300 putaran per 60 second. Ya, 300 bagi 60 sama dengan 5 putaran per second. Jadi 300 RPM putaran per menit ini sama dengan 5 putaran per second. Kita ingat lagi kembali satuan SI. Jadi kalau dalam waktu satuan SI-nya adalah second. Jadi yang menit kita ubah ke second. Oke, yang kedua kita punya jari-jari yang kita ketahui tadi sebelumnya ada 140 mm ya. Dalam satuan SI kita harus ubah ke meter artinya. Jadi 140 mm sama dengan 0,14 meter. Oke, yang ditanya apa tadi ya? Frekuensi F, periode T, kecepatan sudutnya omega, kecepatan linearnya V. Oke, satu persatu ya. Nah, tadi sudah kita ketahui ya, bahwa putarannya adalah 5 RPM, putarannya adalah 300 RPM. Sudah kita konversi sama dengan 5 putaran per second. Nah, frekuensi, ya, pengertian frekuensi apa? Frekuensi itu banyaknya putaran dalam 1 second. Nah, sudah jelas ya dari diketahuinya ada 5 putaran per 1 second. Jadi langsung saja kita tulis sama F sama dengan 5 putaran per second sama dengan 5 Hertz gitu. Oke, kita lanjut yang kedua. Nah, adalah periodenya. Periode ya yang sudah kita tahu bersama. Rumusnya adalah T sama dengan 1 per F. Kita sudah punya nilai F di sini, tinggal kita masukkan ya. T sama dengan 1 per F sama dengan 1 per 5 sama dengan 0,2 second. Ingat lagi satuannya. Yang ketiga omega ya, omega sama dengan 2πf ya, rumusnya omega sama dengan 2πf. Nilai f juga sudah kita ketahui tadi, maka 2π dikali dengan f-nya 5 sama dengan 10π. Ingat satuannya radian per second. Radian per second. Yang berikutnya yang tadi ditanyakan adalah nilai kecepatan linearnya. Kecepatan linearnya V ya, sudah kita bahas juga tadi, rumusnya sama dengan R omega. R omega. Nah, nilai R-nya tadi juga sudah kita dapat 0,14 meter, tinggal kita masukkan ya.
Dan omega yang sebelumnya kita sudah dapat juga 10pi tinggal masukin. Oke, 0,14 dikali 10pi sama dengan 1,4pi meter per second. Kita lanjut besaran yang keenam, yaitu percepatan sentripetal. Nah, kok bisa ada percepatan sentripetal? Bisa ada percepatan di gerak melingkar ya, terutama gerak melingkar beraturan gitu. Nah, kenapa ya? Nah, Ibu akan ingatkan sekali lagi ya, perbedaan kecepatan linear yang ada di gerak lurus dan gerak melingkar. Jadi kalau di gerak lurus, kecepatan linearnya itu nilainya sama, arahnya sama. Lihat ya, ilustrasinya A, B ke C, ya, titik A, B ke C, mobil ini bergerak, kecepatan nilainya sama, arahnya sama. Tapi bedanya dengan gerak melingkar, ya nilainya sama di A ke B ke C, tapi arahnya berbeda. Ya, arahnya berbeda. Karena ada arahnya yang berbeda inilah, maka di gerak melingkar kita punya yang namanya percepatan sentripetal. Nah, apa itu percepatan sentripetal? Nah, percepatan sentripetal adalah percepatan pada gerak melingkar yang tegak lurus terhadap kecepatan linearnya dan arahnya selalu menuju pusat lingkaran. Ya, kecepatan dia tegak lurus ya terhadap kecepatan linear. Ini kecepatan linear. Ini percepatan sentripetalnya tegak lurus ya terhadap kecepatan linearnya. Dan arahnya selalu menuju pusat lingkaran. Arahnya selalu menuju pusat lingkaran. Jadi di gerak melingkar beraturan ya, selain dia punya kecepatan linear, dia punya kecepatan sudut, satu lagi dia juga memiliki percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal yang arahnya selalu menuju ke pusat lingkaran. Ya, percepatan sentripetal inilah yang membuat benda itu dapat bergerak melingkar. Itu selain itu sebenarnya ada gaya sentripetal juga ya yang menuju juga ke pusat lingkaran, tapi untuk gaya sentripetal akan kita bahas di bab selanjutnya. Jadi percepatan sentripetal inilah yang membuat benda itu bergerak melingkar, dan sehingga arah kecepatan linearnya ini berubah gitu. Arah kecepatan linearnya inilah yang berubah, maka dia ada percepatan ya, walaupun nilainya itu tetap gitu. Sampai sini jelas. Oke, sekarang kita akan sama-sama menurunkan persamaan dari percepatan sentripetal. Ya, kita akan menurunkannya ya karena kita bicara tentang percepatan ya. Di gerak lurus berubah beraturan kemarin percepatan terjadi karena ada perubahan kecepatan ya terhadap waktu. Jadi ada delta V per delta T. Nah, di sini kita akan menggunakan persamaan tersebut gitu. Dan kita akan sedikit menggunakan analisis geometri untuk penjabarannya. Jadi ya, ini vektor-vektor ya dari gerak ya, misalnya sebuah partikel itu bergerak melingkar ya. Sebelumnya dia bergerak dari titik A ke titik B dengan selang waktu delta T. Nah, dia menempuh jarak ya sepanjang busur A ke B ini kita tulis dengan delta L ya, delta L, sehingga dia membentuk posisi sudut delta T. Nah, perhatikan bahwa CA ya, garis CA ini tegak lurus terhadap V1. CA tegak lurus terhadap V1 dan CB ini tegak lurus terhadap V2 ya. Sehingga delta tetanya ya, delta teta sudut yang membentuk CA dan CB ini didefinisikan sebagai sudut ya antara V1 dan V2 ya. Jadi vektor ya. Ingat kembali penggambaran vektor. Jadi V1 ya, V1, vektor V1 dan V2 ini delta tetanya sama dengan sudut yang dibentuk oleh CA dan CB ya, karena CA tegak lurus terhadap V1 dan CB tegak lurus terhadap V2 ya. Jadi ini dari gambar ini ya kita bisa buat bentuknya seperti ini. V1, V2, delta tetanya sama ya, karena tegak lurus sama dengan CA dan CB tadi. Nah, delta L ini ya, tadi sebelumnya kan dia bergerak dari A ke B sepanjang busur ya, kita tulis dengan sepanjang delta L. Delta L ini sama dengan delta V-nya berarti ya. Ini delta V. Ya, perubahan
dari kecepatan linearnya. Jadi dengan demikian ya, bahwa vektor yang dibentuk oleh V1 dan V2 ini ya membentuk sudut ya, membentuk segitiga yang sama secara geometris atau sebangun ya dengan segitiga yang dibentuk oleh segitiga ABC ya, ABC. Nah, dengan kita tetap mengasumsikan bahwa delta T-nya ini limit mendekati 0 gitu. Sehingga ya dapat kita tulis delta V ya per V, delta V per V sama dengan delta L per R. Kenapa tadi ya delta V-nya ini ya adalah delta L yang ini? Karena segitiganya sama ya, segitiganya sebangun atau kongruen. Jadi delta V ini sama dengan delta L, segitiga ABC di sini ya. Dan V ya, V di sini kecepatan ya. Karena V1 ingat ya catatannya, di mana V1 sama dengan V2 sama dengan V ya, V sama dengan V1 sama dengan V2 ya. Jadi nilai V di sini ya, V di sini sama dengan R. Oke, sampai sini jelas ya. Nah, dengan tetap kita melihat bahwa delta T mendekati 0, sehingga delta L-nya sama dengan AB. Gitu. Sehingga delta L ini sama dengan AB. Oke, sehingga kita dapat ya persamaannya. Kita dapat persamaannya delta V sama dengan V kali delta L per R. Ya, tinggal pindah ruas saja. Itu ini pindah ke atas ya, kali, ingat perkalian. Jadi delta V sama dengan V per delta R. Dapatlah kita persamaan duanya. Oke, selanjutnya ya, nih tadi persamaannya ya, delta V sama dengan V per R delta L. Nah, ingat ya, di gerak lurus berubah beraturan ya, percepatan itu perubahan kecepatan terhadap waktu ya, terhadap waktu. Jadi dapat kita tuliskan ya, delta V per delta T ya, semuanya setiap ruasnya kita bagi dengan delta T ya. Kita bagi dengan delta T ya, delta V dibagi dengan delta T sama dengan VR delta L per delta T gitu. Nah, sama kita ini ya, dari sini percepatan sama dengan perubahan kecepatan terhadap waktu ya, delta V per delta T sama dengan AS-nya ini, percepatan sentripetalnya ya, sama dengan ya, tetap masukin ya rumusnya, dapatlah kita persamaan tiganya. Nah, ingat bahwa V sama dengan delta L per delta T ya, V perubahan ya posisi benda ya terhadap waktu. Jadi dapat kita tuliskan bahwa percepatan sentripetalnya ini sama dengan V kuadrat per R ya. V yang ini kita konversi dia ya. Kita turunkan dia dari sini V ya, sama dengan V. Jadi V kali V kuadrat per R, tinggal tulis. Dapatlah kita persamaan empatnya. Nah, sekarang kita sudah, setelah kita menurunkan persamaannya, kita sudah dapat nih rumusnya percepatan sentripetal. Oke, jadi kita dapat ya rumusnya dari percepatan sentripetal. AS sama dengan V kuadrat per R ya, sama dengan omega kuadrat per R, karena ingat ya V rumusnya juga sama dengan omega R ya. Nah, ini keterangannya ya, satuannya AS percepatan sentripetal ya, atau radial kita sebutnya percepatan radial. Nah, satuannya adalah meter per second kuadrat ya, satuannya meter per second kuadrat ya, satuan percepatan. Yang berikutnya yaitu V ya, kecepatan linear meter per second, jari-jari lintasan meter, dan kecepatan sudut atau angulernya, kecepatan angulernya radian per second. Jadi jelas ya, jadi untuk percepatan sentripetal ya, meter per second kuadrat satuannya. Oke, kita masuk ke contoh soal ya. Dari contoh soal, sebuah bola bermasa 200 gram yang diikat di ujung tali diayun dalam suatu lingkaran horizontal yang radiusnya 50 cm. Bola itu melakukan 150 putaran setiap menitnya. Hitunglah waktu untuk satu putaran
dan yang kedua percepatan sentripetal. Waktu untuk satu putaran berarti periode ya. Waktu untuk satu putaran berarti periode. Yang kedua percepatan sentripetalnya AS. Oke, kita langsung diketahui ya. Tadi diketahui ada sebuah bola yang masanya 200 gram. 200 gram ya, konversi satuannya 0,2 kg. Yang berikutnya yaitu kita ketahui juga ya, satu lingkaran horizontal radiusnya 50 cm. R-nya ya berarti ya, R-nya 50 cm, kita konversi ke satuannya SI 0,5 ya meter. Berikutnya dia juga ketahui bahwa bolanya berputar 150 putaran per menit ya, putaran per menitnya 150 ya, putaran per menit, tinggal kita konversi lagi 150 ya, 1 menit 60 second seperti contoh soal sebelumnya. 150 dibagi 60 sama dengan 2,5 ya, jadi jawabannya 2,5 putaran per second. Oke, kita dapat ya, udah kita konversi setiap satuannya ke satuan SI. Sekarang yang ditanya tadi ya, periodenya, T-nya berapa, dan AS-nya ya, percepatan sentripetal. Jawabannya ya, yang pertama tadi sudah kita ketahui ya, 2,5 putaran per second ya. Definisi dari frekuensi diingat kembali, jadi berapa jumlah putaran per setiap secondnya ya. Berarti 2,5 putaran per second bisa kita definisikan sebagai frekuensi ya. Oke, frekuensi dari bola yang diayunkan tadi. Jadi 2,5 putaran per second sama dengan 2,5 Hz. Gitu. Dapatlah juga ya, ingat rumusnya T sama dengan 1 per F ya, sama dengan tinggal masukin angkanya yang sudah kita dapat, 1 per 2,5 sama dengan 0,4 second. Oke, satuan dari periode. Setelah dapat periode, berarti kita tinggal ini ya, mencari percepatan sentripetalnya. Rumus percepatan sentripetal ada dua ya, yang V kuadrat per R dan omega kuadrat per R. Di sini Ibu pakai yang omega kuadrat per R. Oke, ingat juga bahwa rumus omega sama dengan 2pi per T ya, 2pi per T. Nah, di sini kita juga sudah punya nilai T ya, 0,4 second. Jadi tinggal kita masukin saja. Berarti ya, ini ya, omega sama dengan 2pi per T ya, dikuadratkan. 2pi per T yang dikuadratkan, tinggal kita kali R. Nah, nilainya juga sudah kita dapat ya. Sudah kita dapat T sama dengan 0,4 second, masukin. R-nya tadi sebelumnya 0,5 meter juga tinggal masukin. Nah, kita hitung ya, berarti 2pi per 0,4 dikuadratkan dikali dengan 0,5. Di sini pi-nya tidak Ibu hitung lagi ya. Jadi tetap saja kita turunkan nilainya, tidak Ibu masukin tapi tetap pakai saja pi-nya. Jadi 2pi per 0,4 yang dikuadratkan dikali dengan 0,5 hasilnya 12,5 pi kuadrat ya, satuan jangan lupa meter per second kuadrat. Jadi ini contoh soalnya ya, nanti kita akan sama-sama, kalian juga akan latihan soal ya, nanti akan Ibu posting di Google Classroom. Oke, sampai sini pembelajaran kita ya, kita sudah belajar tadi ya tentang kita sudah mengulang kembali pengertian gerak melingkar itu sendiri ya, ciri-ciri dari gerak melingkar beraturan ya, jangan lupa gerak melingkar beraturan, lintasannya berupa lingkaran, berputar pada satu poros yang tetap, yang sama, punya kecepatan linear yang nilainya tetap tetapi arahnya selalu berubah, punya kecepatan sudut juga yang arahnya sama, nilainya sama di setiap titik, dan ingat satu lagi ya, ciri-ciri gerak melingkar beraturan, dia juga punya percepatan sentripetal, punya percepatan sentripetal yang arahnya menuju pusat lingkaran. Kenapa? Tadi sudah dijelaskan lagi ya, karena dia punya kecepatan linear yang walaupun nilainya tetap, tetapi kecepatannya selalu berubah-ubah. Nah, nanti di minggu depan kita akan lanjut ya, belajar tentang kinematika gerak melingkar beraturan dan juga hubungan roda-roda. Oke, nah jika kalian ada pertanyaan ya untuk materi ini,
Seperti yang sudah Ibu sampaikan juga, dicatat nanti biar tidak lupa, di minggu depan kita akan sama-sama bahas ya, sama-sama bahas kembali hal-hal yang tidak kalian ketahui. Jadi di minggu depan untuk 1 jam pertama kita akan tanya jawab kembali, mengulas materi yang sudah kalian pelajari begitu. Jadi kalau ada pertanyaan juga silakan ditanyakan. Setelah itu baru kalian akan lanjut untuk materi di kinematika gerak melingkar beraturan dan hubungan roda-roda. Oke, terima kasih. Sampai sini ya 10 IPA untuk pembelajaran kita. Tuhan Yesus memberkati.